Halo semuanya, kembali lagi di channel Awankai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awankai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan alur cerita Boruto episode 212 berjudul Pembelotan Amado. Selanjutnya kami akan membagikan alur cerita episode 212 berjudul Pembelotan Amado. Di sini kami membagikan alur versi manga chapter 43 akhir, 44 dan 45. Tentu saja nanti akan beberapa perubahan di versi animenya. Diawali di markas Kara, tampak Kashin Koji sudah berada di markas Kara. Di depan Koji tampak Amado merokok dan bersender di dinding lorong. Amado kemudian berkata, Jigen sedang isi ulang di belakang, dia bahkan masih belum dapat 10%-nya. Koji kemudian menjawab, begitu ya, bagaimana dengan Boro dan Kode? Amado menjawab, mereka berdua di luar, Boro menjaga Hokage dan Kode bersama Jubi. Kemudian Koji menjawab, bagus. Kemudian Amado menjawab, kau akan melakukannya sekarang? Koji tampak dengan tegas berkata, ya, aku akan mengalahkannya. Ditampakkan wajah Kashin Koji dan Jigen yang bersebelahan. Tentu saja ini tanda bahwa Koji akan melawan dan mengalahkan Jigen atau Otsutsuki Shiki. Apalagi kekuatan Jigen sudah lemah, dan ini sangat pas untuk mengalahkan Jigen. Sesaat kemudian, Amado sudah memakai jaket dan membawa ransel. Dia bersiap untuk pergi. Koji di sini juga menunggu Amado. Amado berkata, maaf sudah membuatmu menunggu Kashin Koji. Semuanya sudah siap. Kashin Koji berkata, cuma itu saja yang kau bawa. Tidak banyak juga ya. Amado kemudian berkata, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital di sini. Pekerjaan itu akan bisa dilakukan dengan peralatan mereka. Kemudian Koji melakukan teknik Uchihose. Tampak kata raksasa muncul di depan Amado dan Koji. Tampak Koji berada di atas kata raksasa itu. Dan kata itu membuka mulutnya. Koji di sini tampak menyarankan Amado untuk mematikan rokoknya sementara, karena dia akan memasuki mulut kata raksasa itu. Amado tampak mulai naik ke mulut kata raksasa itu. Benar saja ada suara perempuan berkata, apa yang kalian orang tua lakukan? Amado dan Koji tampak melihat perempuan itu, dan ternyata itu adalah Delta. Delta kemudian berkata, pikirmu kau mau pergi kemana Amado? Apalagi tanpa izin dari Jigen. Koji yang di atas kata raksasa turun, dan dia bersiap menghadapi Delta di sini. Delta berkata, aku tidak akan segan kalau kalian akan memberontak. Koji mulai melakukan segel tangan dan berkata, akan kurus dia Amado, boleh tidak? Amado kemudian berkata, sebenarnya tidak perlu. Koji tampak terkejut dengan jawaban Amado. Kemudian Amado berkata dengan keras, saatnya untuk tidur Delta. Rupanya kata itu adalah perintah suara khusus. Tujuannya untuk membuat Delta tidak aktif lagi. Benar saja Delta langsung nonaktif dan tergeletak mendengar suara Amado itu. Koji terkejut melihat Delta tidak bergerak. Kemudian dalam pikiran Koji berkata, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan Delta. Aku curiga bahwa aku telah diprogram seperti itu juga. Amado tampak sudah naik di mulut kata itu. Dia berkata, baiklah kapanpun kau siap, lakukan. Koji tampak masih diam karena melihat Delta yang sudah nonaktif. Kemudian Koji berkata, begitu sampai ikuti dinding ke arah kanan. Selamat berburu Amado. Kemudian Amado berkata, semoga kamu beruntung juga. Kata raksasa itu mulai menutup mulutnya. Koji langsung melakukan teknik pembalik Uchihose. Benar saja kata raksasa menghilang dari tempat itu. Tampak kemudian kata itu muncul di hutan dekat dengan desa Konoha. Kata membuka mulutnya dan Amado keluar dari sana. Tampak Amado melihat dinding desa Konoha di depannya. Amado kemudian mengeluarkan rokoknya dan berkata, wah, aku lupa membawa korek. Tampak Kashin Koji di markas Kara justru masuk ke dalam markas. Dia rupanya serius menuju ke tempat Jigen berada dan mulai melakukan pengkhianatannya. Tampak panel setelahnya, di mana Ino Shikacho berlatih. Ino Jin Shikadai dan Chocho melakukan pelatihan kekuatan. Setelah beberapa aksi, mereka mulai beristirahat sejenak. Tiba-tiba muncul satu orang di hadapan mereka. Benar saja itu adalah Amado. Amado berkata kepada mereka, generasi baru Ino Shikacho, aku beruntung hari ini. Oh ya, aku ragu, apa salah satu dari kalian punya korek api? Tampak Shikadai terkejut berkata, hah?
kamu siapa? Amado tampak diam dan mendekati Shikadai. Shikadai kemudian bertanya apa tujuan Amado. Kemudian Amado berkata bahwa dia ingin menemui ayah Shikadai, yaitu Shikamaru. Tampak Amado mendekat dan ini membuat Shikadai harus menggunakan jutsu pengikat bayangannya. Tampak Amado mulai tidak bisa bergerak. Namun dari tangan kiri Amado muncul alat berbentuk garpu tala. Alat ini berbunyi nyaring membuat Ino Shikajo menutup telinga mereka. Shikadai menyadari bahwa alat itu adalah senjata sais ninja. Namun terlambat, jutsu pengikat bayangan hilang dan Amado sudah di dekat Shikadai sekarang. Dari sarung tangan Amado muncul 2 jarum kecil dan Amado menyuntikkan ke leher Shikadai. Benar saja Shikadai langsung tidak sadarkan diri saat itu. Amado menerangkan bahwa itu adalah obat tidur biasa. Namun Amado kemudian memakaikan alat ninja ke leher Shikadai. Amado berkata, selamat tidaknya dirimu hari ini, itu tergantung dari ayahmu. Inojin dan Chocho semakin panik karena perbuatan Amado. Tampak Inojin langsung menghubungi Ino dengan telepati. Inojin melaporkan masalahnya kepada Ino, sedangkan Amado masih memegangi Shikadai yang pingsan dengan alat di leher yang mencurigakan. Saat Shikamaru bersama dengan Naruto, Kawaki, Boruto, Katasuki, dan Sumire, kemudian Ino menghubungi Shikamaru melalui telepati. Ino berkata, Shikamaru, bisa kau dengar aku? Ini gawat. Ino menjelaskan bahwa saat ini ada pria mengaku dari Kara, dan dia mengikat bom di leher Shikadai. Ini juga menjelaskan bahwa namanya adalah Amado, dan dia sekarang berhadapan dengan Sai dan timnya. Ino berkata, Amado ingin berbicara kepadamu Shikamaru. Tampak panel di mana Moegi berhasil menahan gerakan Amado dengan elemen tanah. Shikadai tampak berhasil lepas dari tangan Amado, dan tangan Amado kini juga tidak bisa bergerak karena elemen tanah. Sai di sini justru cemas, dan dia melarang Moegi melakukan itu. Benar saja Moegi mengira bahwa dengan menahan gerakan tangan Amado, dia bisa mencegah Amado meledakkan Shikadai. Namun Amado justru menunjukkan bahwa dia bisa meledakkan bom tanpa melakukan apa-apa. Amado meletakkan alat yang sama pada dahan pohon, dan sesuai kehendak Amado, alat itu meledak di dahan pohon. Amado menjelaskan, alat di leher Shikadai hanya dia yang bisa menonaktifkannya, dan itu akan meledak otomatis dalam 48 jam. Jadi tindakan Moegi percuma, dan Moegi kemudian membatalkan jutsu elemen tanahnya. Kemudian Sai di sini bertanya apa mau dari Amado. Amado menjawab, sebelum itu, aku meminta maaf. Keadaan yang memaksaku mengambil tindakan seperti ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi waktuku sangat berharga. Sai tampak tidak percaya, namun Amado bersikeras agar berbicara kepada Shikamaru. Tidak lama, Shikamaru berhasil terhubung dengan Amado melalui telepati. Amado yang sadar itu justru klan Yamanaka. Dia tampak kagum karena ini sangat praktis. Kemudian Shikamaru berkata, kau bilang tidak ada waktu, jadi langsung ke intinya saja, kau punya urusan apa? Amado menjawab, ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan kepada Tuan Hokage, tapi aku yakin dia dikalahkan oleh Jigen dan tidak bisa hadir hari ini. Dan aku dengar hanya kau yang berwenang saat ini, itulah kenapa. Shikamaru tampak sadar bahwa Amado tahu kejadian itu, dan dia mulai percaya bahwa Amado adalah anggota Kara. Kemudian Shikamaru memerintahkan Ino untuk menghubungkan telepati kepada Naruto, Kawaki, Katasuki, dan lainnya. Shikamaru menjelaskan bahwa Naruto sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Tentu saja ini membuat Amado terkejut, karena artinya ada yang bisa mengalahkan Boro. Kawaki kemudian menegaskan bahwa itu benar suara dari Amado. Kemudian Naruto mengambil alih. Naruto berkata di telepati, ini Hokage ketujuh, bicaralah apa yang kau mau dengan Konoha. Kemudian Amado berkata, Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Tidak sia-sia aku kemari. Aku langsung ke intinya saja. Namaku adalah Amado. Aku ingin membelot ke Konoha. Naruto, Shikamaru, dan Boruto terkejut di sini. Amado melanjutkan berkata, sebagai gantinya, aku akan menjadi informanmu. Mengenai Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki, akan kuberitahu semuanya. Amado kemudian melanjutkan perkataannya, setiap informasi yang kupunya ini akan sangat menguntungkan bagi kalian. Jika pihak Konoha bersedia menerima pembelotanku, aku akan menyerahkan semuanya pada kalian tanpa syarat apapun, dan aku juga akan membebaskan Shikadai tentunya. Sekarang pikirkanlah baik-baik, tapi jangan lama-lama. Waktu sedang tidak berpihak pada kita. Kemudian Shikamaru menjawab, kurang ajar, kita tidak boleh mempercayainya. Naruto di sini semakin khawatir. Lalu Boruto bertanya pada Sumire, hei, apa maksudnya pembelotan? Kemudian Sumire menjawab, maksudnya itu seseorang yang tidak bisa lagi tinggal di suatu wilayah ataupun kelompok dengan alasan tertentu. Jadi mereka mencari perlindungan di wilayah lain
dan melarikan diri ke sana. Boruto terkejut berkata, "Jadi begitu ya artinya?" Kemudian Sumire melanjutkan, "Ya, aku rasa dia melarikan diri dari Kara. Entah apa yang terjadi di sana. Tapi sepertinya ia ingin mencari perlindungan di Konoha. Mungkin saja nyawanya saat ini sedang terancam." Boruto berkata, "Dia melarikan diri dari Kara?" Kemudian Kawaki berpikir, "Amado berkhianat pada Kara. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Di sini Naruto diam sejenak dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sai, tahan Amado lalu bawa dia ke ruanganku. Kita akan menginterogasinya di sana." Tampak Shikamaru dan Boruto terkejut. Shikamaru berkata, "Wah, Naruto, yang benar saja." Kemudian Naruto menjawab, "Hanya inilah kesempatan kita untuk menyelamatkan Shikadai. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kita akan putuskan apakah dia bisa dipercaya atau tidak setelah nanti kita mendengarkan ceritanya." Shikamaru hanya terdiam. Kemudian Amado berkata, "Jadi kau sudah menyiapkan kemungkinan terburuknya ya? Dan semua itu hanya untuk satu orang genin saja. Sungguh luar biasa." Kemudian Naruto menjawab, "Kau mungkin sudah tahu, tapi akan kukatakan. Jika aku jadi kau, aku tak akan berani macam-macam. Itu tidak akan berakhir baik bagi kita berdua." Amado menjawab, "Tidak masalah, jangan khawatir. Kau tidak akan menyesali ini. Percayalah saja padaku." Tampak di sini Shikamaru terkejut. Chocho dan Inojin juga terdiam, dan tampak Sai dan Moegi juga berkeringat. Panel selanjutnya ditunjukkan Shikadai yang masih pingsan, dengan bom masih aktif di leher Shikadai. Di dimensi Jubi, tampak Kode sedang berjaga. Dia tampak mengantuk, dengan Jubi yang masih marah, dan memandangi wajah Kode. Ternyata di sini Kode melaporkan keadaan kepada Jigen. Kode berkata, "Tak ada masalah di sini, selain aku yang bosan setengah mati." Jigen yang ada di markas berkata, "Baguslah." Ternyata Kode melaporkan itu dengan menggunakan perantara visual. "Aku tidak tahu kenapa, tapi Konoha mewaspadai tempat itu, jadi jangan sampai kau lengah." Kemudian Kode berkata, "Baiklah, apakah Boro sudah menghubungimu sesuai jadwal?" Kemudian Jigen berkata, "Masih belum. Sepertinya terjadi sesuatu padanya. Mungkin Uchiha Sasuke muncul. Kau tetaplah berjaga di dimensi Jubi." Kemudian Kode berkata, "Baiklah Jigen." Kemudian sambungan terputus. Lalu tampak muncul kaki di belakang Jigen. Kemudian Jigen berkata, "Lama tidak jumpa, bagaimana misimu?" Ternyata itu adalah Kashin Koji. Kemudian Kashin Koji berkata, "Sedang kukerjakan Tuan Jigen, bahkan saat kita berbicara sekarang." Kemudian Jigen menjawab, "Duduklah, berikan laporanmu." Tampak adegan beralih ke kantor Hokage. Di sini tampak Amado terikat. Dia akan diinterogasi. Kemudian Amado berkata, "Ayolah, biarkan aku merokok. Ceritanya akan panjang. Aku harus menenangkan diriku sebelum memulainya." Kemudian Shikamaru marah menjawab, "Jangan coba-coba. Bersyukurlah kau itu masih bisa duduk di kursi itu." Kemudian Amado menjawab, "Bukankah sebelumnya aku sudah bilang kalau mengikatku itu percuma saja? Kalau kau mau, aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai sekarang juga." Tampak Shikamaru semakin marah dan mendorong Amado. Dia berkata, "Kau, akan kubelah kau." Tampak Amado tercekik dan kesakitan. Kemudian Naruto menjawab, "Tenanglah Shikamaru. Lalu apa yang kau dapatkan setelah melakukan itu? Ini bukan seperti dirimu Shikamaru." Kemudian Shikamaru terdiam. Lalu amarahnya mereda. Kemudian Shikamaru menjawab, "Cepatlah langsung ke intinya saja, sebelum kesabaranku habis." Lalu Amado menjawab, "Kalau membahas soal putramu itu, kau hanyalah seorang ayah ya. Mantan jenderal di dalammu akan kecewa." Naruto marah menjawab, "Cukup, kesabaranku ini juga mempunyai batas." Kemudian Amado terdiam di sini. Tampak Kawaki, Boruto, Sumire, dan Katasuke mengawasi dari luar, tapi mereka masih bisa mendengarkan perkataan mereka. Kemudian Boruto berkata, "Ada apa dengannya? Apakah dia akan berbicara? Aku bertaruh semua ini hanyalah jebakan saja." Kemudian Kawaki menjawab, "Amado, dia adalah kepala divisi pengembangan dan penelitian Kara. Tidak heran jika dia tahu semuanya tentang Kara. Jigen tidak pernah mengizinkannya keluar. Jadi dia berada di sini sudah sama seperti pengkhianatan yang akan memancing amarah Jigen. Aku rasa Amado itu sudah siap untuk mati. Begitulah yang aku pikirkan." Di sini tampak Boruto terdiam. Kemudian Katasuke menjawab, "Kepala pengembangan? Bukankah itu artinya dia adalah orang yang merancang tubuhmu?" Kemudian Kawaki menjawab, "Ya, itu benar. Bukan hanya aku seorang, tapi semua cyborg Kara adalah hasil karyanya." Kemudian Katasuke menjawab, "Wow, jadi dialah sang ilmuwan jenius. Jika pembelotannya diterima, maka aku ingin sekali melihat kehebatannya di laboratoriumku."
Kemudian Sumire berkata, "Dok, tapi ini akan menguntungkan Kawaki juga kan?" "Aku tahu, tapi..." Kemudian tampak Kawaki berpikir, "Apa sebenarnya yang kau rencanakan, Amado?" Beralih ke interogasi. Kemudian Naruto berkata, "Baiklah, mulai jelaskan informasimu pada kami. Bahkan satu sekalipun tidak apa-apa. Diterima atau tidaknya permintaan perlindunganmu, itu akan disetujui setelahnya." Kemudian Amado berkata, "Anda ini berani juga, Tuan Hokage. Apakah kau ingin si Kadai mati?" Kemudian Naruto menjawab, "Kau tidak akan melakukan hal itu." "Ya, tidak mungkin. Karena jika kau melakukannya, maka negosiasi kita akan batal dan kau akan mati. Aku tidak yakin kau akan mengambil resiko yang seperti itu." Kemudian Amado berkata, "Aku tidak tahu kemana harus pergi jika Konoha menolakku. Bahkan jika aku berhasil pergi jauh dari tempat ini, aku tidak akan bisa lolos dari Jigen. Jadi aku tetap saja akan mati. Kau harus mengabulkan permintaanku, apapun yang terjadi." Naruto menjawab, "Aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu atau mengkhianatimu. Setelah selesai pembicaraan nanti, aku berjanji sebagai seorang Hokage." Di sini tampak Amado diam, Shikamaru berkeringat, dan Boruto Kawaki Katasuke juga terdiam. Kemudian Amado berkata, "Hokage ya? Baiklah, mari kita mulai ceritanya." Kemudian di markas Kara tampak Jigen dan Kashin Koji berhadapan. Tampak Jigen berkata, "Aku tak melihat Kawaki denganmu. Aku tak pernah mendengar kau kembali dengan tangan kosong begini." Kemudian Kashin Koji menjawab, "Dia jatuh ke tangan Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang disayangkan, tidak bisa aku selesaikan dengan mudah. Jadi aku memilih untuk mengamatinya dari jauh. Tapi, jujur saja aku tidak percaya saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki." Tampak Jigen terdiam di sini. Kemudian Kashin Koji melanjutkan, "Kau menyuruhku untuk mengambil kembali Kawaki, tapi kau menyembunyikan fakta bahwa kau bisa mengambilnya kapan saja. Aku ingin tahu kenapa demikian." Jigen terdiam sejenak dan menjawab, "Apakah itu sangat aneh? Aku memintamu mengambil barang yang bisa aku ambil kapanpun aku menginginkannya." Kashin Koji tampak terdiam di sini. Jigen melanjutkan, "Menurutku, situasi saat ini semuanya berakar dari jatuhnya pesawat udara. Itulah alasan utama kaburnya Kawaki. Pertama-tama, itu bukanlah sebuah kecelakaan." Tampak Kashin Koji terkejut di sini. Jigen melanjutkan, "Seseorang menyerang pesawat itu saat akan transit, dan dia sengaja membuat pesawat itu jatuh. Itu pemalsuan kecelakaan." Kashin Koji masih diam di sini. Kemudian Kashin Koji berkata, "Aku baru mengetahui hal itu. Dari mana kau tahu berita itu?" Kemudian Jigen berkata, "Jangan berlagak bodoh. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk melupakan semua sandiwara ini, Kashin Koji." Tampak Kashin Koji semakin panik. Namun dari tempat agak jauh, tampak kata Koji mengawasi pembicaraan mereka. Kemudian panel beralih ke interogasi Amado. Amado kemudian menceritakan dari awal. Dia berkata, "Kau mungkin sudah mengetahui ini, tapi Jigen itu adalah seorang Otsutsuki." Tampak Naruto dan Sasuke terkejut. Amado melanjutkan, "Atau juga dia sudah menjadi Otsutsuki. Awalnya dia hanyalah orang biasa seperti kita." Tampak Shikamaru dan Kawaki terkejut. Kemudian Amado melanjutkan, "Biar aku jelaskan hal ini, asal muasal dari Otsutsuki itu. Mereka semua adalah makhluk asing dari planet lain. Sederhananya mereka adalah alien parasit. Mungkin itu kelewat sederhana, tapi harusnya memang begitu." Kata Sasuke, Kawaki, Boruto, dan Sumire terkejut. Boruto berkata, "Alien parasit?" Amado melanjutkan, "Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu memakan kehidupan di setiap planet. Itulah alasan kenapa mereka datang kemari. Lalu mereka ke planet lainnya." Boruto semakin terkejut di sini. Kemudian Naruto berkata, "Apa maksudnya dengan memakan kehidupan planet? Bagaimana cara mereka melakukannya?" Amado menjawab, "Dengan bercocok tanam tanpa henti." Tampak di sini gambaran pohon Shinju atau pohon dewa. Amado menjelaskan, mereka menanam sebuah pohon suci di dalam tanah, sebuah pohon raksasa. Akarnya itu tumbuh dalam sekali, hingga menyentuh hampir tiap ujung sebuah planet. Itu sama seperti lumut yang ada di kamar mandimu, dan itu akan menyerap tiap cakra dari makhluk hidup yang tinggal di planet itu. Tampak Katasuki terkejut berkata, "Astaga!" Dan Shikamaru berkata, "Menyerap cakra makhluk hidup? Jadi itukah yang terjadi pada kami?" Kemudian Amado menjawab, "Secara alami semua orang akan mati. Itu sama saja seperti seekor nyamuk raksasa yang menghisap seluruh darah yang ada di tubuhmu. Semua bentuk kehidupan akan mati tanpa ada pengecualian." Sumire berkata, "Tidak mungkin." Naruto menjawab, "Parasit alien ya?"
Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Amado diam sejenak berkata, karena yang akan terjadi selanjutnya, setelah pohon suci telah selesai menyerap seluruh bentuk kehidupan, maka pohon itu akan mulai berbuah. Sasuke diam berkata, buah cakra ya? Kemudian Amado menjawab, kau benar. Buah cakra adalah sekumpulan energi dan informasi genetik yang luar biasa besarnya. Otsutsuki terus-menerus memperbarui dirinya dengan cara memakan buah itu. Begitulah cara spesies mereka berevolusi. Katasuki terkejut berkata, luar biasa. Boruto terkejut berkata, tidak kusangka ini malah membuatmu bersemangat. Kemudian Amado melirik Sasuke berkata, Uchiha Sasuke, apa kau pernah pergi ke sana? Pergi ke tempat itu? Naruto dan Shikamaru terkejut. Kemudian Sasuke berkata, apa maksudmu? Amado menjawab, jangan berlagak bodoh. Kau pasti sudah mengetahui koordinat tempat itu dari data di pesawat itu kan? Tempat itu hanya bisa dicapai dengan ninjutsu. Kemudian Sasuke menjawab, jangan bilang kau. Amado menjawab, benar, akulah yang menanamnya di sana. Seperti itu agar kalian bisa dengan mudah menemukannya. Aku ingin kau mengenalnya terlebih dahulu. Tampak Sasuke membayangkan wujud Ishiki. Kemudian Sasuke berkata, Otsutsuki itu, bentuk tanduknya hampir sama, tapi itu bukan Jigen. Jadi siapa dia? Kemudian Amado menjawab, tunggu sebentar, cerita ini akan berurutan. Karena cerita ini cukup rumit, perlahan-lahan aku akan ceritakan. Amado melanjutkan, karena kau sudah pergi ke sana, maka kau pasti sudah melihat monster ekor 10. Tampak Naruto dan Shikamaru terkejut. Amado melanjutkan, dia berbeda dengan yang pernah kau lawan sebelumnya. Sayangnya aku sendiri tidak tahu dari mana ia berasal. Tapi Otsutsuki itu selalu saja menggunakan si ekor 10 saat menyerang sebuah planet. Karena si ekor 10 itulah yang nantinya akan menjadi pohon suci. Ekor 10 adalah bibitnya. Tampak Naruto serius, Boruto, Kawaki, dan Sasuke terdiam di sini. Amado melanjutkan, ia akan tumbuh jadi pohon suci dan memakan seluruh isi planet, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah cakra. Saat mereka memanen buahnya, mereka tak lagi membutuhkan planet itu. Mereka akan pergi ke planet lainnya dan mengulangi cara yang sama. Itulah Otsutsuki. Boruto dan Kawaki semakin terkejut di sini. Kemudian Naruto menjawab, kau menceritakan hal-hal yang membuatku bingung, tapi berarti sekarang Jigenlah yang berniat menghancurkan planet kami. Saat ini juga kan? Kemudian Sasuke menjawab, tidak, aku tidak yakin. Kemudian Sasuke melanjutkan, dia adalah seseorang yang menaruh karma pada Jigen, aku rasa. Kemudian Naruto menjawab, apa? Boruto juga menjawab, karma. Di sini tampak Amado mendengarkan. Kemudian Sasuke menjelaskan, kau bilang Jigen hanyalah manusia biasa. Dia menjadi Otsutsuki akibat karma, benar kan? Kemudian Amado menjawab, pemikiranmu tajam sekali Uchiha Sasuke. Kau tepat sekali. Boruto tampak berkeringat berkata, apa maksudmu itu? Namun Kawaki hanya terdiam di sini. Kemudian Sasuke berkata, bicaralah, apa sebenarnya karma itu? Kemudian Amado menjelaskan, ya, apa yang kukatakan hanyalah permulaan saja. Bagian terpentingnya akan dimulai dari sekarang. Kemudian tampak kacamata Amado mengeluarkan bunyi. Shikamaru dan Sasuke terkejut di sini. Amado berkata, tunggu sebentar, aku mendapatkan pesan dari rekanku. Naruto kemudian berkata, apa? Amado melanjutkan, maaf Shikamaru, bisakah kau taruh kacamataku di salah satu sudut meja, lalu arahkan ke arah dinding? Shikamaru tampak ragu. Kemudian Amado berkata, jangan khawatir, aku ingin negosiasinya berjalan lancar, jadi cepat lakukan. Kemudian Naruto berkata, Shikamaru. Tampak Shikamaru terdiam di sini dan dia melepaskan kacamata dari Amado dan mengarahkannya ke dinding. Benar saja muncul layar proyektor di dinding. Kemudian Naruto terkejut berkata, apa itu? Boruto dan Katasuke terkejut. Kemudian Boruto berkata, sesuatu terproyeksi di dindingnya. Ternyata proyeksinya adalah pertemuan Kashin Koji dan Jigen. Tampak proyeksi di dinding adalah pertemuan Jigen dan Kashin Koji. Di sana tampak Jigen berkata, tidak ada gunanya berpura-pura Kashin Koji. Shikamaru yang melihatnya berkata, Kashin Koji, Konohamaru menyebutnya dalam laporan. Tampak di layar Jigen berkata, kau bekerja sama dengan Amado untuk menjatuhkan pesawat itu agar Kawaki bisa melarikan diri. Tampak di layar Kashin Koji hanya terdiam. Di sini Boruto dan Kawaki berkomentar. Boruto berkata, topeng itu orang yang mencoba membunuh kita. Tampak Kawaki menjawab, Kashin Koji membiarkanku melarikan diri. Apa-apaan ini? Tampak panel kata kecil melihat ke arah Jigen dan Kashin Koji. Itu artinya kata itu berperan sebagai kamera dan menayangkannya ke Konoha.
Kemudian Amado berkata, Kashin Koji, dialah satu-satunya rekanku di Kara. Dia berbagi penglihatan dari kata pengintai miliknya secara langsung. Katasuke berkata, apa? Tapi bagaimana caranya? Kemudian Naruto menjawab, inikah siaran langsungnya? Apa-apaan mereka itu? Kemudian Amado menjawab, terus saja melihatnya. Tampak di layar Jigen berkata, aku ingin kau tahu Kashin Koji, aku tidak berniat memarahimu karena membiarkan si Kawaki itu kabur. Kawaki kemudian berkomentar, itu adalah Jigen. Boruto menjawab, Jigen, jadi itu kau. Tampak kemudian Jigen berkata, aku ingin tahu tujuanmu dan juga Amado. Apa yang akan kalian dapatkan hingga berani menentangku? Itulah yang membuatku tertarik. Kashin Koji terdiam di sini. Jigen melanjutkan, aku kira semua orang di sini sudah setuju untuk mendapatkan buah cakra di planet ini. Apa yang akan kau dapatkan dengan menghancurkan rencana itu? Kemudian Kashin Koji menjawab, kau berpura-pura bersikap tenang, tapi kau bahkan tidak bisa menyembunyikan nafasmu yang tersendat itu. Kemudian Jigen menjawab, apa katamu? Disinilah tampak Kashin Koji mulai menyerang Jigen dengan shuriken. Namun tiba-tiba Jigen menghilang. Ternyata Jigen mengecilkan dirinya dan muncul tepat di belakang Kashin Koji. Benar saja dari belakang, Kashin Koji tertusuk 4 besi hitam dari belakang. Tampak mulut Kashin Koji mengeluarkan darah dan dia mulai tersungkur di tanah. Kemudian Jigen di belakang berkata, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Katakan semuanya padaku terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Koji yang tersungkur menghilang dan mengeluarkan asap. Jigen tampak terkejut dan berkata, bayangan, lucu sekali kau. Tampak Kashin Koji muncul di belakang Jigen lagi. Kashin Koji berkata, tujuanku itu sederhana saja. Aku tidak tertarik dengan buah cakra sedari awal. Aku ini diciptakan untuk membunuhmu Jigen. Tampak panel terakhir adalah Jigen yang melirik ke arah belakang melihat ke arah Kashin Koji. Itu adalah akhir dari manga Boruto chapter 45 yang diprediksi akan diadaptasi pada Boruto episode 212. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.